Jadi di sini ini disuruh untuk menentukan kecepatan rata-rata dari profil gerakan yang memiliki kecepatan seperti pada grafik, gitu kan ya. Nah, pertama perlu dicatat bahwa kecepatan itu ada namanya kecepatan rata-rata, ada namanya kecepatan secara langsung gitu, kecepatannya berapa gitu. Nah, ya kalau di grafik ini adalah profil kecepatan langsungnya, tapi kita mau cari kecepatan rata-rata. Nah, maka kita harus kecepatan rata-rata itu adalah jarak total, ya kan? Jadi kita harus cari jarak totalnya dulu dibagi sama waktu total. Nah, di sini karena ini adalah grafik V versus T, jadi luas area di bawah grafik itu adalah jarak total gitu, karena ini adalah grafik V versus T. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung open mic aja, langsung tanya atau bisa di chat gitu ya. Oke, aku lanjutin. Jadi ini aku bagi-bagi, jadi luas yang ada di bawah kurva ini ada berapa? Ada bagian 1, ini kan, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Jadi ini ngerjainnya kayak geometri, jadi kita nyari luasnya ini, luas bagian 1 gitu. Ini ada segitiga, berarti ini 2, ini 6, gitu kan ya. Jadi 2 kali 6 bagi 2. Nah, terus ini ada persegi panjang. Ini skalanya nggak begitu bagus ya, tapi kita pakai angkanya aja. Jadi ini 2 sampai 4, berarti ini 2 detik kan selisihnya. Kecepatannya 6. Nah, berarti 2 kali 6. Nah, terus yang ini trapesium, ini 6, ini 10, berarti 6 tambah 10 kali, ini 4 ya, 4 bagi 2. Nah, terus ada segitiga juga nih, waktu dia diperlambat sampai jadi 0 lagi kecepatannya. Ini berarti 10, ini 4 ya, ini 10 kali 4 bagi 2. Dan selama perjalanan ini, selama dalam profil ini, total waktunya dari 0 sampai 12, berarti bagi 12. Oke. Coret ya, ini coret. Ini jadi 2, gitu kan. Ini jadi 2. Nah, kita hitung lagi. Jadi 6 tambah 12 tambah 32 tambah 20 bagi 12. Nah, jadi ini 18 ditambah 32, 50, 70 per 12. Atau 35 per 6. Ya, meter per sekon. Jadi sekitar 5 gitu ya rata-ratanya. Karena dia ada yang naik, ada waktu itu ada di bawah. Jadi kalau di rata-rata dia sekitar 5, sekian gitu. Oke ya. Ini untuk soal nomor 1. Jadi aku ingin kasih tahu bahwa ya kita bisa ngitung si jarak total itu bisa dihitung dari luas di bawah kurva. Oke. Terus lanjut ke nomor 2. Jadi di sini sama nih, tapi sekarang informasinya agak beda. Jadi pertama kita tahu nih ada kecepatan V0, tapi V0-nya belum tahu. Awalnya berapa nggak tahu, tapi dikasih tahu bahwa setelah T detik kecepatannya itu jadi 8 gitu. Ya kan ini grafik V versus T kan. Kecepatannya jadi 8. Nah, luas di bawah kurva itu 20 gitu. Jadi halo. Ya, oke. Nah, jadi luas di bawah kurvanya kan jadi 20 gitu kan. Nah, ini luas ini tadi kan adalah jarak gitu. Berarti dari ini itu kita tahu bahwa yang diketahui itu jaraknya 20. Dan juga diketahui nih percepatannya 1,5. Jadi kita harus selesain gitu dari informasi-informasi ini. Jadi pertama kita punya informasi dipercepat 1,5 gitu kan ya. Jadi A itu 1,5 percepatannya. Nah, kita tahu bahwa dari 0 sampai 8 itu perlu waktu T detik. Jadi kita nggak bisa langsung tahu V0 sama T, tapi kita harus bikin persamaannya dulu. Jadi kita tahu bahwa VT sama dengan V0 plus AT gitu kan, bahwa VLBB. Nah, dalam waktu T detik itu dia bisa sampai jadi 8. Jadi 8 sama dengan V0 ditambah 1,5 dikali T. Nah, ini kalian simpan dulu. 1 gitu. Jadi harus sistematis gitu. Kalian dapat informasi 1, terus kalian simpan persamaannya. Ini.
Atau kalian punya informasi apa lagi? Oh, ini luasnya 20 atau dengan kata lain jaraknya itu 20 yang ditempuh. Oh ya udah, berarti kita masukin S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, gitu kan. S-nya berapa? Oh, S-nya 20. Masukin 20. Ini V0T tambah setengah. Ini biar gampang aku jadiin 3/2 ya. 3/2 T kuadrat. Jadi 20 V0T tambah 3/4 T kuadrat. Jadi ya ini persamaan 2 gitu. Nah, ini bisa diselesaikan. Ini tinggal dimasukin ke sini. Tapi kita mungkin nggak mau V0 dulu, kita mau cari T dulu gitu. Misalkan ini suruh cari dua-duanya kan. Jadi kita cari salah satu dulu. Jadi misal dari persamaan ini aku bentuk jadi V0 8 min 1/2 T. Jadi ini soal pengembangan ya, jadi dapat ini. Nah, ini saya masukin ke ini persamaan 2. Ini dari persamaan 2 gitu ya. Nah, berarti 20 sama dengan V0 kita ganti ini. Jadi 8 min 3/2 T T tambah 3/4 T kuadrat. Nah, kalau kalian lihat di sini kan jadi persamaan kuadrat kan. Nah, ini bisa diselesaikan gitu. Nah, jadi 20 8T min 3/2 T kuadrat tambah 3/4 T kuadrat. Oke. Nah, ini tempatnya kurang. Bentar. Kita pindah ke atas ini ya. Nah, jadi kita lanjutin di sini 20 sama dengan 8T. Ini min 3/2 tambah 3/4 jadi min 3/4 T kuadrat. Oke. Nah, ini aku pindah ke sana, aku sederhanain dulu biar lebih gampang ya. Min 8T min 20. 3T kuadrat min 32T min 20. Salah. 80 ya. Kali 4 semua kan. Min 80. Oke, nah ini kita faktorin yang hasilnya ini. 4, 20. Oh, ini aku ada salah, makanya kenapa aneh ya. Ini plus ya kan, sorry. Ini dipindah ke sana, ini jadi plus. Nah, jadi ini kalau kalian faktorin, itu jadinya, ini kan di sini ya, 3, 1, minus 20 sama minus 4, gitu. Oke, nah, berarti 3T minus 20 dikali T minus 4. Ya. Nah, jadi kalian punya dua solusi nih. Ada T-nya bisa 20/3 detik atau T sama dengan 4 detik. Nah, ini yang mana gitu kan? Nah, ini kita harus cek dulu dari V0-nya. Kita masukin lagi dari persamaan 1 gitu. Atau dari hubungan ini aja deh. Kita udah tahu V0 tadi kok. Ini, jadi V0 itu tadi kan 8 minus 3/2T gitu kan ya. Nah, kalau kalian masukin T sama dengan 20/3 detik, ini V0-nya jadi berapa? 8 minus 3/2 kali 20/3 gitu kan. Coret 10, 8 min 10 minus 2. Nah, minus 2 ini sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kalau kalian lihat di grafik, ini kan dia di atas kurva kan, jadi tidak logis gitu kalau ini ada di atas. Jadi terus hasilnya negatif, itu kan salah, harusnya di bawah gitu kan gambarnya. Nah, berarti kemungkinan besar yang 4. Nah, coba kita cek yang 4. 4. V0 sama dengan 8 dikurangi 1/2 T, 3/2 kali 4. 8 kurangi 6, 2. Nah, ini benar gitu. Nah, jadi yang kita pakai ini, yang T sama dengan 4, V0 sama dengan 2. Jadi jawabannya itu. Gitu. Jadi ini kenapa tidak? Karena ini negatif gitu nilainya. Padahal harusnya positif gitu kan. Di sini, di atas kurva. Jadi ini pengembangan ya.
Oke, kayak gitu.